kreativitas sampah kreativitas kubu. Jadi ini sebagai modelnya. Baiklah Bu Hima, nanti kalau ada bantuan silahkan minta tolong ya. Ya, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya Bu. Semoga sukses menang. Semoga KPG-nya nanti sukses ya Bu Hima. Terima kasih Bu. Kelas siap, silakan siap kak, silakan depan kak, kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ibu? Sebelum belajar kita berdoa dulu. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi dimensi roket pelajaran Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan demokratis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan demokratis. Ibu absen dulu ya. Ananda Safa. Ananda Caca. Ananda Iqbal. Ananda Melki. Ananda Gusti. Ananda Aldo. Alhamdulillah kita hadir semuanya ya. Untuk lebih semangatnya kita belajar, kita terus semangat dulu ya. Tepuk semangat.
dua kelompok. Kelompok 1, Safa, Aldo, Caca. Kelompok 2, Gusti, Melki, dan Iqbal. Nanti silakan cari untuk ketua kelompoknya. Ibu ada video, nanti anak-anak ibu tonton dan buat poin-poin penting ya. Nanti ibu kasih LKPD-nya. Silakan duduk ke kelompoknya. Sekarang silakan lihat ke depan, lihat videonya dan simak ya. Simak dengan baik ya. Hai teman-teman, tahukah kalian 3R? Mari kita cari tahu. Tumpukan sampah yang membunuh dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi kita dapat mencegahnya dengan berbagai cara untuk mengelola sampah atau bisa disebut 3R. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki wadah dan tempat yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan kaset. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, kain bekas biskuit dan tempat menyimpan alat tulis, mengembangkan buku cerita bekas untuk perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pupuk tanaman. Dan yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat. Seperti membuat kompos dari sisa makanan atau kulit buah. Dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3R dengan aksi nyata. Dengan menghabiskan makanan, menggunakan tempat makan, tas belanja sendiri, memakai barang kantong plastik, memakai botol untuk makanan, dan meningkatkan pembelian ekonomis ke bank sampah. Agar sampah tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Jaga sampahku, tanggung jawabku. Yeay! Nah, dari video tadi anak-anak ibu sudah tahu bagaimana pengelolaan sampah. Sekarang kita masuk pengertian sampah dan jenis-jenis sampah. Siapa yang tahu apa itu sampah? Ya, Gusti silakan. Barang yang tidak terpakai. Ya, barang tidak terpakai. Siapa lagi? Ya, Ananda siapa? Sisa makanan. Sisa makanan itu adalah pengertian sampah. Jadi pengertian sampah ini adalah sampah adalah sisa buangan yang tidak berguna dan harus kita buang dan kita bisa memanfaatkannya. Contohnya kita menjadikan barang bekas itu sebagai pot bunga. Bisa kita jadikan kerajinan tangan. Selanjutnya jenis-jenis sampah. Siapa yang bisa? Ya, ada sampah? Sampah anorganik. Ya, ada sampah anorganik namanya, ada sampah organik. Kalau sampah organik itu bisa kita uraikan. Kalau contohnya kita jadikan sebagai pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik, sampah yang tidak teruraikan. Nanti bisa kita manfaatkan untuk pembuatan gantungan bunga atau pot bunga nantinya ya. Nah, apa dampak sampah terhadap lingkungan? Kalau udah terlalu banyak sampah yang ada di lingkungan kita, apa yang terjadi? Bencana. Yang pertama kali pasti pencemaran. Sampah dapat mencemarkan air, tanah dan udara, berdampak buruk pada kesehatan kita. Yang kedua, kehilangan habitat. Contohnya, kalau ada sampah yang berserakan di sungai, nanti ikan-ikan yang ada di sungai itu akan mati, tidak sehat. Setelah itu ada perubahan iklim. Maksudnya sini, pembusukan sampah menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca dan berparah kepada pemanasan global.
Nah, itu dampak-dampak dari sampah terhadap lingkungan. Nah, dari video tadi ada kita lihat ada 3R yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan sampah. Yang pertama tadi reduce. Apa itu reduce? Reduce apa itu? Mengurangi pemakaian barang yang berborosan. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali barang yang masih layak dipakai. Contohnya apa? Contohnya sepatu yang sobek kita jahit kembali ya. Nah, selanjutnya ada namanya recycle, yaitu mendaur ulang barang menjadi barang baru. Bagaimana pengelolaan sampah itu? Yang pertama, pengelolaan sampah anorganik tadi yang bisa diuraikan, yaitu dengan pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos. Ada tadi jenis sampahnya anorganik. Bagaimana kita pengelolaannya? Bagaimana kita pengelolaannya? Yaitu dengan mengolah sampah anorganik itu menjadi bahan baru. Contohnya menjadikan bunga seperti gambar ini. Ya. Nah, apa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini? Yang pertama harus ada kesadaran pada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Yang kedua, partisipasi, mendorong aktif dalam kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. Yang ketiga, disiplin, menerapkan disiplin dalam memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas per kelompoknya. Nanti anak-anak Ibu kan kerjakan kelompok. Ketua kelompok silakan jemput KBD-nya ke depan. Nah, sekarang silakan kerjakan. Kerjakan bersama-sama. Bisa mati material atau barang yang sudah tidak digunakan dan dibuang. Apa yang paling sering Amanda temui di lingkungan sekitar? Daun-daun. Udah siap? Kelompok 1 udah siap? Udah. Kelompok 2? Udah. Kelompok 1 silakan sampaikan, presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hasil diskusi kami hari ini. Apa itu sampah? Sampah adalah sisa material atau barang yang sudah tidak digunakan dan dibuang oleh manusia, baik merupakan organik maupun inorganik. Jenis-jenis sampah apa yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar? Sampah plastik, kertas, daun, plastik, sisa makanan, botol bekas adalah jenis sampah yang paling sering terjadi. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kita beri aplaus kelompok 1. Ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Udah pas? Sudah pas. Silakan kelompok 2 lagi. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan diskusi kami. Setelah melihat gambar video apa dampak terdesak dari sampah yang Anda lihat, dampak terdesak adalah pencemaran lingkungan seperti sungai yang tercemar oleh plastik, bahaya bagi hewan yang mengonsumsi sampah, serta risiko kesehatan bagi manusia. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak sampah di lingkungan kita? Kita dapat melihat sampah sesuai jenisnya, mendaur ulang sampah,
penggunaan plastik sekali pakai dan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penyampaian diskusi dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan dulu untuk kelompok 2. Itu soal apa namanya? Nah, sekarang kelompok masih kelompok siapa untuk tahun-tahun sekarang ke sampah apa namanya? Botol. anak ibu kan udah tahu mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Jadi organik ini yang akan kita menjadikan P5 kita nantinya untuk minggu depan. Nah, tadi kan anak-anak ibu udah mencatat apa aja yang ditemukan di sekeliling sekolah kita. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Apakah sudah siap belajar hari ini? Nah, kita awali pembelajaran kita hari ini, yaitunya P5 dengan membacakan basmalah. Baiklah, pertama ibu memperkenalkan alat dan bahannya dulu. Nah, kemarin kita telah mencari barang apa namanya ini? Botol atau gelas plastik. Ya. Ini lalu alatnya ada gunting, ada rol, ada pena, ada spidol, ada klip, dan ada tali kur. Selanjutnya ini adalah stiker. Nanti anak-anak ibu tempel stiker ini untuk sebagai hiasannya. Untuk mempercantik nanti atau untuk memperhias pot bunganya nanti, silakan gunting dengan berbeda warna nanti. Ya. Nanti anak-anak ibu silakan bekerja sama dalam kelompoknya. Silakan diskusi bagaimana hiasan yang bagusnya. Bisa? Bisa. Untuk ketua kelompok silakan jemput peralatannya di depan. Nah, sekarang silakan mulai.
Nah, sekarang ada RKPD-nya. Jadi anak-anak ibu membuat langkah-langkah yang telah anak-anak lakukan di dalam membuatkan pot bunga ini. Nah, silakan tulis di lebar kerjanya. Yang siap silakan kumpulkan RKPD-nya. Deh, Nampak deh. Baiklah, anak ibu, sekarang silakan tampil kelompok ke depan menampilkan hasil kelompoknya. Siapa dulu? Pak Gusti. Silakan Pak Gusti ke depan menampilkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini hasil karya kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, minggu kemarin kita udah mengadakan aksi untuk membuat aksi untuk P5 membuat pot bunga. Dari Bahan-bahan bekas. bahan bekas. Jadi kita telah membuat P5 kita itu barang bekas menjadi pot bunga. Nah, sekarang ibu mau refleksi dulu. Nanti silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Di sini ibu akan menanyakan apa yang dipelajari dari kegiatan P5 ini atau pembuatan pot bunga. Setelah itu, apa tantangan anak ibu dalam melakukan P5 ini? Yang ketiga, apa tindak lanjut yang akan anak-anak ibu lakukan setelah mempelajari dan melakukan P5 ini? Nah, sekarang ibu kasihkan
P5-nya per kelompok. Sekarang Ibu membagikan RKPD-nya per kelompok. Bikin apa tantangannya dalam membuat P5 ini? Silakan diskusikan dalam kelompoknya ya. Nah, udah siap? Nah, sekarang silakan kumpulkan OLKBD refleksinya di depan. Setelah Ibu lihat dari refleksi anak-anak Ibu, tantangan yang pada umumnya anak-anak Ibu susah atau sulitnya untuk menghias pot bunga, ya. Nah, untuk besok silakan anak-anak Ibu kumpulkan barang bekasnya di rumah, buat di rumah. Nah, jadi kita bisa mengubah barang bekas itu menjadi suatu pot bunga atau suatu hiasan yang nanti hiasan ini hasil dari barang bekas ini bisa kita gunakan untuk menghias lokal kita. Nah, juga bisa nanti menghasilkan bagi kita, bisa kita jual nantinya, ya. Nah, jadi setelah anak-anak Ibu mempelajari ini, silakan anak-anak Ibu kumpulkan barang bekasnya agar sampah-sampah yang berserakan tidak mencemari lingkungan, sehingga dengan kita membuat barang bekas itu menjadi suatu karya, jadi bisa mengurangi sampah yang ada di sekeliling kita. Nah, kita juga bisa menjadi nilai jual nantinya, ya. Nah, mungkin sekian P5 kita. Akhiri kegiatan P5 ini dengan membacakan hamdalah.